Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Hersil Fiana Saputri STMT, dosen tetap Prodi Teknik Manufaktur Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan paparan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu ergonomi industri. Mata kuliah ergonomi industri ini ditunjukkan untuk mahasiswa teknik manufaktur semester 5 dengan kode mata kuliah TMA 6230 dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam merancang sistem kerja yang selaras antara manusia, mesin, dan juga lingkungan kerja. Mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip ergonomi untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, keselamatan, dan juga produktivitas kerja di lingkungan industri manufaktur. Materi yang dipelajari meliputi konsep ergonomi, antropometri, postur kerja, beban kerja, dan juga lingkungan kerja. Kemudian untuk metode perkuliahan yaitu menggunakan ceramah interaktif, diskusi, penugasan analisis, dan juga team-based project. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini itu meliputi CPL 5 dan juga CPL 7 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama, mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan juga ruang lingkup ergonomi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan ergonomi pada sistem manufaktur. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu merancang perbaikan atau solusi ergonomis berbasis data untuk optimalisasi sistem kerja yang memperhatikan faktor manusia, mesin, dan lingkungan. Kemudian, 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini adalah delivery, interaction, dan juga assessment atau DIA. Untuk proses delivery, saya memberikan materi dan juga RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa pada Google Classroom, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Kemudian untuk tahapan interaction pada pembelajaran ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi dan tanya jawab. Kemudian untuk assessment atau penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan selama proses pembelajaran melalui penilaian kognitif yang meliputi evaluasi kehadiran, tugas, dan UTS. Kemudian penilaian partisipatif melalui proyek akhir team-based project, serta penilaian afektif berdasarkan sikap dan kedisiplinan mahasiswa dalam pembelajaran. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini itu nanti ada 4 yang kami nilai. Yang pertama adalah kehadiran dengan bobot 5%, kemudian tugas dengan bobot 20%, UTS 25%, dan yang terakhir adalah team-based project 50%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah ergonomi industri Prodi Teknik Manufaktur Universitas Negeri Yogyakarta dengan materi pada pertemuan kelima yaitu topik analisis postur kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Ketemu lagi kita minggu ini di kelas ergonomi industri, di mana topik kita untuk minggu ini, minggu kelima, yaitu analisis postur kerja. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan di siang hari ini, mari kita berdoa dulu supaya nanti diberikan kemudahan dan kelancaran, tidak ada kendala. Berdoa untuk keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Cukup. Oke, yang pertama silakan teman-teman presensi dulu tokennya AH77. Silakan dibuka siakatnya teman-teman. Token AH77. Oke, bagi yang belum selesai presensi silakan dilanjutkan presensi. Selanjutnya terkait referensi untuk materi ini, silakan teman-teman bisa merujuk ke 3 referensi ini. Tapi kalau kalian ada referensi yang lain, monggo bisa digunakan, misalnya dari jurnal yang terbaru dan lain sebagainya, ya monggo digunakan. Ini untuk pegangan teman-teman aja. Misalnya ada yang mau untuk PDF-nya nanti bisa diakses di GCR.
Oke, kemudian untuk capaian pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, teman-teman harapannya nanti bisa menjelaskan definisi reba, di mana reba ini salah satu yang akan dibahas di postur kerja. Kemudian yang kedua, menjelaskan kriteria penskoran pada metode reba. Dan yang terakhir adalah menganalisis postur kerja dengan menggunakan metode reba. Nah, untuk latar belakang kenapa sih kok teman-teman itu perlu belajar postur kerja gitu ya? Yang di sini yang pertama, tidak sesuainya antropometri pekerja dengan fasilitas kerja lingkungan kerja yang digunakan. Ada yang masih ingat terkait dengan antropometri? Ini materi kita di pertemuan kedua kalau nggak salah. Ayo. Saya Bu. Oke, Mas Arza ya. Iya Bu. Apa itu antropometri? Antropometri itu pengukuran dimensi tubuh manusia Bu. Oke, benar ya. Ada yang lainnya? Ada yang masih ingat yang lain? Sama. Oke, postur kerja intinya adalah tadi ya, pengukuran dimensi tubuh manusia. Ada kepala, tangan, kaki, posisi duduk, posisi berdiri itu berbeda-beda. Itu sudah kita bahas di pertemuan kedua. Kemudian latar belakang yang kedua, tidak sesuainya fisiologi atau kondisi fisik pekerja dengan tuntutan tugas. Misalnya, mohon maaf nih, orang yang tingginya tidak terlalu tinggi, tapi meja kerjanya ketinggian gitu ya. Itu kan berarti harus ada penilaian postur kerjanya sesuai enggak nih gitu. Kemudian yang ketiga, tidak sesuainya tata letak komponen dengan prosedur kerja. Misalnya teman-teman kerjanya apa nih? Kalau di manufaktur tuh prakteknya apa kalian? Ngelas. Oke, ngelas misalnya ngelas. Ngelas itu alat yang digunakan ada apa aja? Mesin las, gerinda, meja kerja, ragum. Nah itu biasanya letaknya berdekatan atau berjauhan? Dekat ya. Nah berarti di sini harusnya dekat biar bisa dijangkau dengan mudah. Tapi karena tidak ada kesesuaian, makanya perlu dilakukan penilaian postur kerja gitu. Kemudian yang terakhir, lifestyle serta behavior dari manusia tersebut dalam bekerja. Misalnya kayak teman-teman kalau di kosan ngerjain tugas pakai laptop di atas kasur atau di atas meja? Gak ada kasur di meja. Nah itu terkait dengan lifestyle dan behavior masing-masing orang gitu ya. Ada yang harus duduk tegak di kursi dan di meja. Kadang ada yang sambil glesotan gitu ya. Itu kembali lagi ke masing-masing lifestyle dan juga behaviornya. Kemudian di sini tahapan dalam menilai postur kerja itu ada 5. Yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah mengidentifikasi anggota tubuh. Nanti bisa menggunakan kuesioner SNQ atau standar Nordic Questionnaire. Jadi nanti sudah ada tahapannya, teman-teman tinggal centang-centang aja. Kemudian yang kedua, identifikasi berbagai tahapan pekerjaan, terutama gerakan-gerakan kerjanya gitu. Gerakan kerjanya nanti ada banyak, silahkan bisa diidentifikasi gitu ya, sudah sesuai atau belum. Kemudian gunakan metode penilaian postur kerja yang paling sesuai. Kemudian yang keempat, lakukan penilaian terhadap postur kerja yang tidak alami. Dan yang terakhir adalah lakukan perbaikannya atau solusinya harus seperti apa berdasarkan analisis yang sudah dilakukan. Nah selanjutnya di sini ada penilaian postur kerja. Metodenya tuh ada banyak. Nah sebelum kita masuk ke metode postur kerja, ada yang sudah riset dulu postur kerja itu ada apa aja metodenya. Oke. Ada PIC Bu. PIC itu apa tuh? Degree Exposure Check. Oke, berarti checklist ya. Selanjutnya ada lagi? Ya Bu. Ini Ya. ada reba. Reba. Reba itu Rapid Entire Body Assessment. Oke, rapid entry body assessment. Kemudian ada lagi? Dan Ya. Bu, OWAS Bu, OWAS. OVAPO Working Posture Analysis System. Oke. OWAS. Kemudian ada lagi terakhir satu nih yang familiar. Rula. Oke. Rapid upper assessment ya. Oke, jadi ada 4 biasanya yang kita pelajari itu ada OWAS tadi, kemudian ada Rula, Reba, sama QEC gitu ya. Nah untuk di minggu ini, pertemuan ini kita hanya fokus di Reba saja dulu supaya nanti teman-teman bisa mempelajari ini secara detail gitu ya. Reba atau Rapid Entire Body Assessment itu adalah
Metode penilaian postur kerja untuk menilai faktor resiko gangguan tubuh secara keseluruhan. Jadi dari atas sampai bawah tubuh manusia itu dicek gitu ya. Dimana nanti ada dua grup penilaian, grup A dan grup B. Kalau grup A itu nanti ada dari batang tubuh, leher dan juga kaki. Kemudian untuk grup B itu nanti ada postur tubuh kanan kiri terkait dengan lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan gitu. Ini pembagian untuk penilaian di reba. Nah nanti untuk form penilaiannya di reba itu adalah seperti ini. Jadi ada skor A, skor B dan juga skor C. Ya, nanti pada akhirnya akan mendapat keseluruhan skor reba itu berapa. Gitu. Nah untuk skor A itu dia adalah jumlah dari hasil tabel A dan skor beban kekuatan. Tadi sesuai yang ada di slide sebelumnya, skor A ini tabel A. Nanti ada di situ. Kemudian skor B nanti jumlah skor dari tabel B dan juga skor kopling untuk masing-masing tangan. Kemudian skor C itu penjumlahan antara skor A dan skor B. Kemudian didapatkan nanti skor akhir reba, gitu ya. Sehingga nanti bisa kita kategorikan posisi atau postur kerja itu dalam kondisi baik atau enggak, perlu diperbaiki segera apakah tidak. Gitu. Nah ini untuk penjelasan di penilaian grup A. Pertama kita bisa menilai dari batang tubuh pekerjanya. Jadi ada 4 posisi yang bisa dinilai. Kalau posisinya normal, tegak lurus gitu ya seperti ini, nanti dia skornya adalah 1. Tapi kalau dia nanti posisi batang tubuhnya agak condong ke depan ataupun ke belakang sebesar 0 sampai 20 derajat, itu dia nanti skornya 2. Kalau dia lebih dari 20 derajat atau antara 20 sampai 60 nanti skornya 3. Kalau lebih dari 60 berarti dia sangat beresiko, skornya adalah 4 gitu. Nah nanti di skor batang tubuh ini ada skor perubahan dia plus 1 jika batang tubuh berputar, jadi dia agak nengok gitu ya, ataupun bengkok ataupun bungkuk itu ada plus 1 gitu. Kemudian untuk penilaian di leher itu juga sama, ada 2 penilaian. Yang pertama jika skornya 0 sampai 20 berarti dia dapat skor 1. Kalau skornya atau sudutnya itu lebih dari 20 derajat berarti dia skornya 2 gitu ya. Plus 1 jika leher berputar atau bengkok. Kemudian untuk di bagian kaki itu juga sama. Kalau posisinya normal lurus aja gini berarti skornya 1. Tapi kalau dia bertumpu pada salah satu kaki saja, jadi yang satu menggantung, nanti skornya 2 gitu. Kemudian di sini juga ada skor perubahannya plus 1 jika lutut itu antara 30 sampai 60 derajat, plus 2 jika lutut lebih dari 60. Jadi sudut bengkokannya ini itu juga dihitung. Kemudian ini terkait dengan beban, ini perhitungan terakhir di grup A itu adalah beban. Jadi beban, jika beban yang diangkat itu kurang dari 5 kilo, skornya 0. Kalau bebannya 5 sampai 10 kilo itu skornya 1, lebih dari 10 kilo skornya 2 gitu ya. Tapi kalau ada pergerakan sambil gerak-gerak itu dia plus 1 gitu. Oke, untuk di grup A ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan penilaiannya? Cukup ya. Kita lanjut ke yang grup B. Yang grup B itu yang dinilai pertama ada lengan atas atau upper arm-nya. Gitu ya. Nanti ada 4 penskoran di sini. 20 derajat nilainya 1, lebih dari 20 derajat nilainya 2, 45 sampai 90 derajat nilainya 3, lebih dari 90 nilainya 4 gitu. Plus 1 jika bahu naik, plus 1 lagi jika lengan berputar atau bengkok gitu. Kemudian untuk lengan bawah itu juga ada 2 penilaiannya. Kalau nanti sudutnya di sini itu antara 60 sampai 100 derajat, skornya 1. Kalau dia kurang dari 60 atau lebih dari 100 berarti nanti skornya 2. Jadi teman-teman harus mengamati skor yang terbentuk di lengan itu berapa gitu. Kemudian tadi lengan, kemudian pergelangan tangan. Pergelangan tangan itu juga diamati. Misalnya di sini kalau 0 sampai 15 itu skornya 1, kalau lebih dari 15 skornya 2. Kemudian plus 1 jika pergelangan tangan itu menjauhi sisi tengah. Jadi
di tengahnya ini. Jadi kalau dia membengkok ataupun jauh itu nanti plus 1 gitu. Nah kemudian ini terkait dengan kopling, perhitungan koplingnya. Jadi ada kategori baik, sedang, kurang baik, dan tidak dapat diterima. Baik itu jika baik ya skornya 0, dimana berarti kekuatan pegangannya itu baik gitu. Kalau sedang nanti skornya 1, artinya pegangan bagus tetapi tidak ideal atau kopling itu cocok dengan bagian tubuh. Kemudian kurang baik nanti skornya 2, di mana pegangan tidak sesuai walaupun mungkin gitu ya. Kemudian yang ketiga tidak dapat diterima, nilainya 3 jika kaku, kemudian pegangannya tidak nyaman. Jadi nanti teman-teman silahkan diamati kira-kira ketika pekerja itu bekerja seperti apa sih kondisinya gitu. Kemudian ini untuk yang terakhir ya di grup B itu ada skor aktivitas. Jika nanti dia itu posturnya statik atau diem aja, skornya adalah -1. Tapi kalau ada pengulangan gitu ya, jadi ada pengulangan repeatnya berapa kali itu juga silahkan diamati, nanti dia +1 nilainya. Kemudian kalau tidak stabil itu juga +1. Jadi nanti hasil akhir di reba harapannya teman-teman itu bisa menghitung kira-kira postur pekerja itu dia di skor berapa. Di sini ada penggolongan kalau skor reba akhirnya nanti 1, jadi penjumlahan dari A, B, C tadi kalau didapatnya 1 berarti dapat diabaikan atau dia sudah bekerja dalam posisi atau postur yang bagus. Sehingga nanti tidak diperlukan tindakan perbaikan gitu ya, karena level tindakannya 0. Kemudian kalau skor reba 2 sampai 3 berarti dia level resikonya kecil. Kemudian 4 sampai 7 itu level resikonya sedang, 8 sampai 10 itu tinggi, 11 sampai 15 itu sangat tinggi gitu. Sehingga nanti yang perlu perbaikan sekarang juga berarti nanti nilai yang sangat tinggi ini yang 11 sampai 15 skornya. Jadi nanti teman-teman harus bisa menghitung tadi ya, dari batang tubuh, pergelangan tangan, kemudian kaki dan lain sebagainya tadi sudut-sudutnya seperti apa, kemudian dihitung sehingga nanti didapatkan jumlahnya berapa dan hasil akhirnya atau kesimpulannya apa gitu. Nah ini terkait dengan kesimpulan reba gitu ya, bahwa di sini reba itu analisisnya dia lebih kompleks karena dari atas sampai bawah itu kita cek semua. Kemudian bagian tubuh yang dinilai tadi ada batang tubuh, leher, kaki, lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Kemudian penggunaannya dia lebih sulit dari ruler gitu, tetapi mendeteksi anggota badan keseluruhan. Kalau ruler itu lebih ke bagian tubuh atas, gitu. Jadi terbatas hanya bagian tubuh atas. Kalau reba ini dari atas sampai bawah. Kemudian manfaat khusus yaitu menilai faktor resiko gangguan tubuh secara keseluruhan. Oke, sampai sini ada yang mau dibahas dulu dari teman-teman? Iya. Ceritanya Bu, kalau tadi kan ada di B kan ada kayak pegangan. Itu berarti kalau pegangan itu dihitung ditambah semua atau gimana Bu? Apa cuma satu? Salah satu yang dia pegang alatnya atau pegang mesinnya yang bekerja. Misalnya kalau teman-teman pegang grinder itu kan berarti satu aja kan ya yang ini. Nah itu silahkan nanti dihitung yang satu itu. Melas juga sama, yang pegang alat las itu yang dihitung. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita coba masuk ke studi kasus ya terkait ergonomi industri. Di sini ada salah satu permasalahan reba, yaitu di UD Rekayasa Wangdi, di salah satu UMKM yang ada di Jogja. Jadi di sana itu ketika dikunjungi gitu ya, ternyata posisi atau postur kerja dari pekerjanya itu seperti ini. Misalnya ini dia bekerja tapi membungkuk gitu ya, benda kerjanya di bawah sehingga dia harus membungkuk, posisinya kayak gini. Kemudian ini juga ada dia yang lagi ngerinda gitu, tapi juga duduknya tidak sesuai dengan postur yang bagus. Kemudian juga ini juga dia berdirinya bengkok gitu ya, tidak lurus kakinya. Kalau teman-teman lihat ini ada kecenderungan dia kakinya bengkok. Nah kalau dilihat dari foto dokumentasi ini kira-kira perbaikannya nanti apa nih? Kalau teman-teman prediksi awal dulu yang paling beresiko yang mana? C.
Sini jawab Bu. Ya. Yang gambar atas Bu. Yang gambar atas. Oke, Mas Arjun yang gambar atas ya. Ada lagi yang lain? Oke, Mas. Yang kiri bawah. Yang kiri bawah. Terus yang belakang, yang mana Mas? Yang kanan itu juga perlu. Kanan juga perlu. Oke, berarti sudah ada 3 jawaban ya. Paling yang Mas Arjun tadi yang atas, kemudian Mas Adi yang gambar ini, kiri, kemudian yang Mas siapa tuh yang di belakang? Syirvan. Oke, Mas Syirvan. Ya, setelah ini. Oke, kita cek gitu ya. Dari perhitungan postur tadi, kira-kira mana nih yang dia paling beresiko? Oke, ini terkait tadi ya, fishbone diagram. Kita ingin tahu kira-kira penyebabnya apa sih. Itu bisa kita gunakan analisis menggunakan fishbone diagram terhadap 6 kriteria. Teman-teman harusnya sudah familiar lah dengan fishbone diagram, jadi kita skip saja. Nah, tadi kalau kita hitung gitu ya menggunakan metode Reba, di mana dia menghitung dari badan atas sampai badan bawah. Yang pertama, oh ternyata beda ya gambarnya. Jadi tapi sama, pada intinya dia bekerjanya sambil jongkok gitu ya, tidak ya melesat ke bawah gitu. Nah, dari sini ternyata didapatkan nilai tabel A itu adalah 6. Ini berdasarkan hasil pengukuran sudutnya. Jadi teman-teman nanti harapannya bisa mengukur sudutnya, baik itu batang tubuhnya, kemudian siku atau lengannya, kemudian kaki gitu ya. Itu silakan nanti diukur sudut-sudutnya berapa. Nah, berdasarkan perhitungan ini ternyata diperoleh untuk pekerja 1 itu dia tabel A nilainya adalah 6, tabel B nilainya 6, kemudian tabel C itu ketemunya 9 gitu ya. Nah, setelah dijumlahkan secara keseluruhan dia poinnya adalah 10. 10 tadi masuknya ke range yang mana? Resikonya 10 itu masuk yang tinggi ya, jadi harus ada segera perbaikannya segera gitu ya sifatnya. Oke, berarti untuk pekerja 1 dia tinggi dan perlu perbaikan segera. Selanjutnya untuk pekerja yang kedua, nah ini yang membungkuk tadi nih, pekerjanya membungkuk. Ini juga sama, kita ukur sudutnya ya dari kepala, tangan, kaki gitu. Nah, diperoleh tabel A-nya itu 7, tabel B-nya 8, sehingga tabel C-nya 11. Sehingga di sini skor total rebanya 12, berarti artinya sangat tinggi ya. Jadi harus segera diperbaiki gitu ya, secepatnya sekarang juga gitu. Kemudian ini yang terakhir untuk pekerja 3, tadi yang dia lagi memegang mesin, posisinya membungkuk juga, membengkok. Dia tabel A-nya 5, tabel B-nya 4, kemudian tabel C-nya 9. Total keseluruhan rebanya 10 gitu. Berarti tinggi, segera perbaikan gitu ya. Jadi kalau kesimpulannya dari 3 tadi, yang lebih perlu perbaikan yang mana? Yang membungkuk, yang duduknya di lantai, atau yang bengkok ini? Yang membungkuk ya, yang resikonya paling tinggi dan harus segera diperbaiki. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa di sini berdasarkan analisis Reba di Dewanggi tadi terhadap 3 pekerja itu didapatkan hasil bahwa ada 2 yang tergolong high risk ya nilainya 10 dan 1 yang tergolong very high risk nilainya 12 tadi, sehingga memerlukan perbaikan yang besar untuk meningkatkan ergonominya gitu. Nah, di sini saya ingin tahu nih pendapat dari teman-teman bagaimana solusi perbaikan yang dapat diusulkan berdasarkan hasil analisis tersebut. Dari 3 tadi, ada yang mau memberikan pendapatnya, kira-kira perbaikannya harus seperti apa? Oke. Ada 2, Mas Ajun dan Mas Kevanka. Oke, Mas Ajun dulu mungkin. Izin menjawab Bu, untuk perbaikan yang nomor 1 tadi Bu, itu dengan menambahkan kursi Bu. Oke, yang nomor 1 itu tadi ya, yang dia duduk di lantai ini ya. Iya. Oke. Ditambahkan kursi, oke. Mas Kevanka? Di gambar yang nomor 2 yang membungkuk itu ditambahi meja, diberi meja yang sesuai dengan postur tubuhnya. Oke, yang sesuai dengan postur Iya, tubuhnya. tidak membungkuk lagi. Oke, tidak membungkuk ya. Jadi Iya. setidaknya beban yang ditanggung punggung
sedikit terkurangi. Oke, kalau yang ini nih, yang miring ini, gimana nih yang miring-miring ini? Kira-kira harus seperti apa? Meninggikan mesinnya. Mungkin mesinnya perlu ada tambahan ya, biar lebih tinggi untuk Oke. cas. Perlu ada penambahan di mesinnya gitu ya. Alat bantu. Kalau dari segi perilaku pekerjanya, kira-kira perlu ada kayak pelatihan atau SOP mungkin? Iya. Ada nggak? Dilakukan SOP. Dilakukan ada pelatihan. Nah, kalau teman-teman ketika di bengkel ada SOP, biasanya ada SOP-nya nggak? Iya. Ada ya? Nah, biasanya kalau SOP penggunaan alat kayak gitu, apa aja yang perlu dicantumkan biasanya? Kacamata penggunaan APD ya. APD-nya berarti apa aja? Sepatu safety, Sepatu safety, sarung tangan, kacamata, backpack, backpack, sama buat yang finishingan oh untuk ya, meredam airplug. ya. Ya. Kemudian kalau terkait postur mungkin itu tadi ya, ada tambahan tataan mungkin, dan kita harus bekerja kalau bisa dalam posisi tubuh yang tegak gitu ya. Oke, berarti itu yang bisa teman-teman dapat di mata kuliah hari ini atau dari hasil pembelajaran tadi ya, tiga masalah itu, sehingga teman-teman tahu nilainya mana yang paling beresiko, kemudian mana yang harus diperbaiki, yang mana gitu ya, perbaikannya seperti apa, kalian juga sudah paham. Oke, kita refleksi ya untuk pembelajaran kita hari ini tadi. Apa yang kita pelajari hari ini? Metode Reba. Reba itu dia menghitung atau mengukur postur kerja dari atas, bagian atas sampai ke bawah ya. Ada dua grup tadi, grup A dan grup B. Grup A dia menilai tentang apa aja? Oke, kepala, leher, punggung. Kalau grup B, kaki, pergelangan tangan, Kaki. ya, kaki, pinggul. Kemudian untuk nilai akhir persekoran tadi, jika nilainya di atas 10, berarti dia artinya very high risk yang perlu perbaikan dengan segera. Gitu. Jadi harapannya nanti teman-teman setelah lulus kalau jadi supervisor gitu ya di suatu perusahaan, amin gitu ya, bisa menilai postur kerja pekerjaannya yang bagus itu seperti apa sih untuk menghindari adanya resiko kerja ataupun kecelakaan kerja gitu. Oke, untuk minggu depan materi kita adalah lingkungan kerja fisik ya teman-teman. Jadi silahkan harapannya sebelum masuk ke kelas searching dulu lingkungan kerja fisik itu apa aja sih kalau di ergonomi gitu ya. Jadi kalau ada tanya jawab harapannya teman-teman bisa menjawab gitu. Kemudian ya nanti untuk materi silahkan bisa di-download di JCR. Nanti akan saya share di situ semua materi yang kita bahas di hari ini gitu. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Jika nanti ada pertanyaan ya teman-teman bisa silakan tanya di grup WA. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari berdoa dulu karena tadi kita mulai dengan berdoa berkaitan dengan kerja masing-masing. Dipersilakan. Cukup. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran mata kuliah Ekonomi Industri pada program studi Teknik Manufaktur Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja terhadap perguruan tinggi PDD UKT-PT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.